inkuisisi, tema lari dari tema, nanti diminta data. Oh kan kita nggak lagi bahas itu, Joseph. Curang ini perempuan satu ini, emang pantas lah otaknya separuh lah ya, nggak ngerti cara dialektika debat, ngomong tinggi. Saya ini orang intelektual. Ayat Terima. otak separuh dong. Saya ini orang Ayat otak intelektual. separuh. Ayat. Nggak ngerti debat. Joseph, Udah ini terima. belum Saya terima giliran ngomong, saya ini orangnya fair. Iya. Karena giliran saya ngomong. Iya. Nggak. Saya belum. Terima. Saya kan belum terima. Giliran saya ngomong, kenapa takut? Minta Terima. dalil otak separuh. Nanti ya. Iya ih. Joseph. Terima. Minta dalil otak separuh ya, Dek. Kalau ada nanti saya transfer 1 Udah juta buat waktu kamu ya. itu kemarin yang aman andar kau kabur. Iya, saya minta. Nggak Otak bisa, separuh, nanti saya minta, beda saya minta tema otak nanti. separuh. Penipu. Giliran ini minta Penipu dalil. orang Giliran penipu. tadi saya bilang katanya saya Udah, lanjut. menjelaskan Chihuahua Jangan nggak nangis. dimintain. Nggak Chihuahua. ada. Chihuahua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Like a saying goodbye, yeah, yeah. Hari ini kita akan bongkar-bongkar aib agama Kristen, guys. Ya, bakalan nyesel dia ketemu saya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan dia bertobat ya dari penyembahan terhadap makhluk ya. Karena tujuan kita itu bukan mengislamkan, tapi membuat berakal orang-orang gitu ya. Tugas kita bukan mengislamkan ya, guys. Tapi kita tugasnya adalah membuat orang tobat. Saya menanggapi sesuai nggak dengan apa yang mereka jelaskan, gitu loh ya. Udah. Kasihan pengikut Muhammad. 4 hari lagi ada salah satu peristiwa bersejarah, di mana 4 hari lagi kita akan menyaksikan suatu masih lama, teman-teman ya. Kita akan tunjukkan macam mana ajaran yang
Kita akan tunjukkan macam mana ajaran yang ini ya selesai ya, kita udah clear. Teman-teman. Kalau udah bilang ya Joseph. Joseph. Udah dibuka. Udah. Dah. Oke. Kemudian roda berikutnya argumentasi bertanya seperti biasa sampai dengan closing. Sudah seperti itu aja yang biasa. Oke, 5 kali aja ya, 5 kali ya. Jadi maksudnya 5 kali di luar daripada closing dan pembukaan gitu. Ya, jadi 7 kali sebenarnya. Prolog 1 kali 1-1, habis itu menanggapi 6, berarti 6. 3 kali, aku 3, kamu 3. Habis itu baru closing 1 kali. Oh gitu. Ya. Oh ya udah kalau kayak gitu. Berarti di luar dari opening dan closing 3 kali. Berarti semuanya 5. Semuanya 5 kali aja. Oke. 3 kali. Nah, besok soalnya urutannya sambung lagi tema baru. Oke. Terus urutannya Kan aku nanggapin prolog kamu nih sambil aku kasih pertanyaan di belakang gitu terus. Jadi bertanya itu pas waktu menanggapi itu jadi langsung. kayak prolog kan yang pertama membuka siapa? Aku kan membuka pertama. Aku membuka pertama, jadi nanti kamu. di akhir di closing aku 10 menit menanggapi terakhir dan closing. Baru nanti Uni setelah aku closingannya, karena Umi pembuka kedua. Waktu diskusi sama Oke. Bang Nandar sama Berarti Yusupe 10 menit juga. Yusupe gitu. 10 menit. 10 Enggak, menit. 10 menit itu khusus aku karena aku yang membuka pertama. Jadi aku punya privilege 5 menit nanggapi terakhir dan 5 menit langsung closing. Jadi langsung nyambung. Baru Itu nanti kemarin aku 5 sama- menit terakhir gitu. Iya, 5 menit yang Uni baru terakhir closing. Kemarin sama Ustadz Yusupe kayak gitu, sama Bang Nandar kayak gitu, sama Bang Kok Ores kayak kayak gitu? gitu. Lu pertama 5 menit pertama, gua dapat 5 menit pertama. Kenapa lu dapat privilege 5 menit? Alasannya Karena kenapa? aku yang membuka di awal. Gitu loh. Ya kan sama aja, gua juga 5 menit di awal. Uni kalau mau protes ke Bang Nandar, ke Bang Kores, ke Bang Dalman, ke Ustadz Yusuf yang pertama kali ngebuat aturan kayak gitu. Dulu awal juga saya protes kayak gitu. Terus saya disuruh Nggak, terima. ini Betul kan nggak, teman-teman? lu kan diskusinya kan sama gua, kan sama Iya. Uni. Nggak, Uni tanya dulu, diskusinya sama siapa? Sama Uni, sama Daman, atau sama Nandar? Sama Uni kan? Ya sekarang Kita dari bikin solution aturan sama itu, siapa? Sama Uni. dari rules kayak gitu, maksudnya biar mempermudah. Aturan itu bukan biar aturan kesamaan. baku. Nggak, gini aja deh, kita kan berdua nih diskusi. Kita sepakati berdua aja, jangan bawa orang lain lah. Kalau Joseph kesepakatan dengan orang lain tuh nggak ada urusannya dengan Uni. Satu ya. Bukan kesepakatan Pertama, orang lain. Kita, Itu ini sudah kita jadi berdua aturan diskusi. baku. Ya. Loh, aturan baku dari mana itu? Gua kok nggak tahu. Ini loh, pertama lu prolog, gua prolog.
Abis itu lu tanggapin prolog gua. Abis itu gua tanggapin prolog lu. Abis itu lu nanggapin lagi, gua tanggapin lagi. Abis itu lu terus gua lagi, pas. Nah, terakhir lu 5 menit closing, gua 5 menit closing. Nih, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni, Joseph, Uni terakhir. Kan gitu Oke lah kalau selang-seling. mau kayak gitu. Oke lah kalau mau kayak gitu. Ya iyalah. Kan diskusinya sama gua nih, gua bikin alurnya nih, silang-selingnya nih, lu lihat nih. Nih, ya. Joseph sekali, Uni sekali. Iya Pindah udah, lagi saya Joseph terima. sekali, Uni Saya sekali. saya Ya terima. udah. Saya juga fleksibel kok. Saya diatur ke sana atur ke sini, saya nurut kok. Udah ya, gitu teman-teman ya. Nggak ada yang dapat privilege sama aja ya. Emang lu lagi dapat privilege? Ya, bentar guys, kita di sini. Oke, lanjut ya. Siapa nih? Lu pertama, ayo. Gua tutup, gua mute suara gua. Silakan, bentar gua mute dulu. Ya nggak usah di mute ya. Oke, mulai. Baik, shalom salve teman-teman semuanya. Hari ini kita masih membahas tema yang kemarin saya bahas dengan Yusuf WI dan Nandar mengenai penyembah benar dalam perspektif Abrahamik. Sekali lagi dalam perspektif Abrahamik ya. Kita akan menemukan solusi bagaimana menyembah yang benar dalam Abrahamik, karena Islam, Yahudi dan Kristen mengaku sebagai Abrahamik. Karena saya adalah orang Katolik, maka izinkan membuka dalam perspektif Gereja Katolik dalam prolog sesi untuk tema kali ini. Bagaimana penyembahan yang benar dari Israel kuno menuju Gereja Katolik sebagai kepenuhan wahyu Allah yang sempurna melalui Yesus Kristus. Yang pertama, dalam perspektif Gereja Katolik, penyembahan yang benar bukanlah hasil konstruksi budaya atau kehendak manusia. Ini yang perlu dicatat ya, digarisbawahi dan direnungkan, melainkan tanggapan iman terhadap wahyuan Allah sendiri dalam sejarah keselamatan. Karena itu, konsep penyembahan dalam perspektif Gereja Katolik tidak dapat dilepaskan dari Perjanjian Lama, tradisi ibadah Israel, serta penggenapannya melalui Kristus yang telah diwariskan secara otentik dan tidak dapat diganggu-gugat dalam perspektif Gereja Katolik. Yang pertama, overview dulu. Saya nggak akan langsung buka kitab suci karena memang waktunya akan terbatas, jadi ini hanya pembuka, jadi saya overview saja. Untuk membuka ayat-ayatnya, menjelaskan breakdown overview yang saya lakukan di prolog ini, nanti kita akan digunakan di sesi berikutnya pada masa bagian saya melanjutkan dengan membangun argumentasi. Yang pertama, overview bagaimana menyembah dalam Perjanjian Lama. Yang harus digarisbawahi, tadi saya sudah mengeluarkan narasi statement yang sudah valid bahwa dalam penyembahan Allah itu menentukan bagaimana caranya ingin disembah, bukan dari manusia yang menentukan, apalagi sampai manusia yang negosiasi. Jangan sampai nanti kita ikutin ajaran manusia nego gitu ya. Karena apa? Allah yang menentukan bagaimana caranya disembah sesuai dengan Perjanjian Lama. Yang pertama, overview dalam Keluaran 25 sampai dengan Keluaran bab 30, Allah menentukan tempat ibadahnya yaitu di Kemah Suci, lalu Bait Allah di Yerusalem. Nah, ini keterkaitannya dengan Gereja Katolik apa? Kita lihat di dalam Kemah Bait Suci Allah mempunyai beberapa bagian. Dalam Kemah Bait Suci ada ruang Maha Kudus, ada panti umat, ada tempat umat, lalu ada tempat imam mengorbankan persembahan. Nah, ini ada dalam Gereja Katolik. Tempat Maha Kudus di mana panti imam, tidak boleh sembarangan umat naik. Betul teman-teman? Kemudian ada altar di mana imam mempersembahkan kurban. Nah, jadi selain menentukan tempat, Allah juga menetapkan imam yang sah, yaitu dari keturunan Harun. Nah, ini sekali lagi tidak boleh dinegosiasi dan diatur, diubah, apalagi sampai dibatalkan oleh manusia. Allah menetapkan imam yang sah dari keturunan Harun. Contoh, ini Perjanjian Lama dalam Keluaran 28 dan Keluaran 29. Kemudian yang ketiga, Allah menetapkan baginya kurban yang mau dipersembahkan, yang konkret dalam ritual, yaitu dalam Imamat bab 1 sampai Imamat bab 7. Kemarin Unirifa, saya kasih visualisasi aja, bukan mau bawa-bawa. Kemarin waktu debat sama Yusuf WI sama Nandar, mereka tidak bisa membantah dan diskusi dengan tiga unsur utama dalam penyembahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu imam, altar, dan kurban. Karena di Islam tidak ada imam, altar, maupun kurban. Ini kan kita balik lagi temanya tentang penyembahan Abrahamik. Nah, dalam Perjanjian Lama ada tiga unsur sekali lagi: imam, altar, dan kurban. Nah,
Kemudian selain ada 3 unsur itu, kita jelaskan penyembahan bangsa Israel dalam perjanjian lama ini bersifat liturgis, sakramental, dan imamat. Apa itu liturgis? Liturgis itu ada tata, ada ritus, waktu, dan terstruktur. Gak bisa sembarangan lo ya. Kemudian yang kedua, ada sakramental. Apa arti sakramental? Yaitu menggunakan tanda lahiriah untuk realitas ilahi. Dan yang terakhir, imamat. Artinya apa? Ini yang penting, yang tidak ada dalam Islam. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai imam. Itu yang dikenal dalam gereja Katolik in personae Christi. Jadi 30 detik terakhir saya coba remind sama Uniriva dan Islam. Jangan bahas nyanyian, cium patung. Kita fokus dulu 3 unsur utama penyembahan, imam, altar, kurban. Ada nggak di kekristenan atau di agama yang kamu yakini sebagai Abrahamik? Karena apa? Dalam gereja Katolik, cium patung, nyanyi, apalagi gerakan sujud dan seterusnya, itu bukanlah fokus penyembahan. Karena penyembahan yang sempurna hanya imam, altar, dan kurban. Itu saja dari saya. Silahkan Uniriva melanjutkan dengan prolognya. Mana ini? Ininya. Belum, masih ini. Ada ini. Nah, baru. Yuk. Tuh diterima ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam buat orang-orang yang berbeda keyakinan, satu NKRI. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang agama tumbal. Sebenarnya fokus saya, tapi Joseph lebih meluaskan temanya dengan judul penyembahan yang benar. Nah, hari ini saya akan tunjukkan teman-teman, kalau Joseph meminta kita untuk membahas apa yang dia anggap benar sebagai penyembahan yang benar, ini bentuk ketidaksanggupan menurut saya ya untuk membahas secara luas bagaimana penyembahan yang benar dan ritual keagamaan yang benar. Saya tidak mau dikungkung pikirannya karena saya independen, merdeka, tidak percaya infalibilitas ya, tidak percaya kepada perkataan manusia yang bukan nabi atau rasul, tetapi percaya kepada alim ulama berdasarkan kognitif mereka dan akhlak mereka. Jadi saya tidak mau dikungkung dan dijajah pikirannya. Teman-teman, kalau saya lebih luas teman-teman, ingin mengajak orang-orang Kristen dan orang Islam membuktikan bahwa ada penyembah pagan, ada ritual pagan yang masuk di agama masing-masing. Apakah Islam ada pagannya atau Kristen yang ada pagannya? Kali ini saya mengangkat tema tumbal teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang namanya Abrahamik, baik dalam kitabnya orang Yahudi maupun dalam kitabnya orang Islam teman-teman, tidak ada menumbalkan manusia. Ya, tidak ada. Bahkan teman-teman, ujian itu pernah datang kepada Nabi Ibrahim ketika Tuhan menguji ya, bukan berarti memang Tuhan haus darah, butuh darah manusia dan Tuhan ya. Pada waktu itu bahkan even Yahudi, Katolik, Protestan dan agama yang pegang perjanjian lama dan Al-Quran pun percaya Abraham diuji oleh Tuhan untuk disuruh membunuh anaknya, tapi tidak jadi karena memang Tuhan tidak butuh itu. Tuhan hanya menguji. Tapi yang terjadi apa? Tuhan mengganti dengan domba atau kambing. Artinya Tuhan Bani Israel ataupun Tuhan pencipta alam semesta yang benar ini tidak butuh darah manusia. Yang butuh darah manusia itu adalah selama ini suku Aztec dan Inka yang udah hampir punah, yang bahkan sudah punah ya, yang sangat senang sekali dengan penumpahan darah manusia, senang sekali melihat manusia mati, terkutuk, terhina dan teraniaya. Dan ini adalah ajaran paganisme karena mengikuti Osiris dan juga agama-agama lainnya, di mana ada orang yang mati harus menebus dosa orang lain. Memang kita akui ada beberapa dalil pembunuhan manusia di dalam kitab perjanjian lama, seperti Uza yang tidak berdosa karena pegang tabut Tuhan dibunuh oleh Tuhan mereka. Ya, itu adalah kitab yang dipegang oleh mereka yang dianggap suci. Begitu juga dengan Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya dibunuh oleh Tuhan mereka. Begitu juga anak Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15 dibunuh, dan bahkan Joseph mengatakan bahwa itu anak haram, anak keji kalau nggak salah ya, anak berdosa ya. Ada Kristen yang mengatakan bahwa itu anak haram. Memang kita akui Tuhannya si Joseph yang bapak ya, yang bapak ya, bukan yang tergantung yang bergambar itu ya, yang bapak yang tidak ada nampak, yang nggak kelihatan. Itu memang pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Di antaranya adalah
bayi-bayi yang tidak berdosa. Nah, memang kita akui itu ada. Bukan berarti ketika di dalam kitab kalian Tuhan kalian membunuhi orang suku Amalek yang tidak berdosa. Yosef kenapa ketawa? Jangan ketawa deh ya, ini lucu ya. Nah, jadi bukan berarti kami harus ikut ritual penyembahan di dalam kitab perjanjian lama. Jadi seolah-olah Yosef ini mau mengatakan, hei, kalian tahu nggak Tuhan yang benar itu kitab Yahudi? Yahudi itu kan ular beludak, kata Yesus. Kan Yahudi itu ular beludak. Masa kalian menyandarkan kebenaran itu kepada penceritaan Yahudi tentang Abrahamik? Lagi pula walaupun Yahudi menceritakan tentang Abrahamik dalam perjanjian lama, tidak pernah yang namanya tidak pernah di dalam kitab orang Yahudi percaya Tuhan itu mati menebus dosa, Sep. Jangankan Tuhan mati menebus dosa, Sep. Tuhan jadi manusia aja Yahudi nggak pernah ceritakan, nggak pernah imani. Nah, ritual penyembahan Yosef kan dengan cara menebus manusia, Tuhan mati dulu. Tuhan butuh pengorbanan. Nah, nanti saya akan bongkarkan teman-teman keselarasan walaupun kitab itu sudah bercampur menurut Ibnu Abbas dan Al-Quran, tetap saja Yosef kepanasan ya. Yosef panas. Tetap saya jangan gitu Yosef. Tetap keganggu Uni sih. Tahu banget kalau Uni gampang ke-trigger. Ketawa gitu Yosef. Sampai hilang-hilang loh wajahnya Yosef. Kenapa sih? Jadi yang namanya Yahudi itu penebusan dosanya dengan kafarat. Dalam bahasa Ibraninya kiper, bukan nenek lu kiper ya Yosef, tapi kiper atau kaparah. Sama dengan Islam ya, tiba dengan kafarat. Maksudnya apa? Menebus dengan perbuatan baik. Bukan dibunuh Tuhan, Sep. Bukan tumpahin darah orang, Sep. Inilah penyembahan berhala yang disebut dengan ritual pagan, dewa Molok, Aztek, suku Inka. Dan ini diajarkan oleh siapa? Bukan Yesus. Yesus nggak pernah ajarkan darah manusia itu akan hanya darah manusia lah yang bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan, tuh nggak ada. Itu ajaran Paulus. Karena Yesus pernah berkata, Lukas 7:47, kepada perempuan pelacur yang mencium kaki Yesus, akrab banget temenan sama Yesus soalnya, berkata, apa kata Yesus kepada wanita itu? Dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih, Sep, bukan karena tumpah darah Yesus. Nah, inilah bukti ajaran pagan berbeda dengan ajaran Samawi. Udah ya, habis waktu saya, silakan. Biasa. Silakan. Iya. Joseph banyak ketawa ya kalau ada Uni, kayaknya happy banget. Seneng banget ya kalau sama Uni diskusi ya. Kalau sama Nanda Happy lah, kan sehat-sehat wanita penghibur. Anjay. Oke, kita bahas sekarang dia waktu saya untuk saya mute kamu. Diam, tertib. Dengerin. Iya. Temanya penyembah benar, curang. Untung ada YouTube. Udah disepakati penyembahan Abrahamik. Oh ya, udah boleh itu. Tiba-tiba saya nggak mau dikungkung. Saya mau bahas tumbal. Ilah, perempuan. Lari dari tema. Ini pembukaan nih, bukan mau langsung menanggapi. Gue bingung kemana Allah nih, hilang nih Allah. Lagi turun, nanti nyiapin turun sepertiga malam. Makanya tidak ada kata-kata Allah yang dikeluarkan. Biasanya unik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dan nggak ada Allah berfirman. Kemana Allah? Nunggu waktu turun dulu baru Allah berfirman atau gimana? Kalau enggak, Joseph deh. Uni bilang ke Uni kan mungkin personal asistennya Allah, ya PA-nya Allah. Allah ada yang mau ketemu siapa? Joseph. Kenapa? Karena Joseph diskusi sama saya nggak menjawab apa-apa. Saya suruh ngobrol sama Allah gitu. Wallahu alam soalnya. Gue pembukaan kagak ada yang gue catat, poinnya cuman saya tidak sanggup, Joseph tidak sanggup dengan tema, padahal ini temanya bagus, penyembah yang benar. Temanya banyak penyembah yang benar kok lari. Tidak percaya infalibilitas, tidak mau dikungkung selain ulama. Ulama lu juga kagak benar yang baru. Udahlah, nggak usah dibahas, ulama lu pada nggak benar. Oke, kita nggak bahas itu ya. Kita bahas tentang penyembahan, penumbalan katanya. Oke, kita lihat. Tadi terakhir di bagian akhir Uni Rifa menyinggung tentang kifarat ya, kaparos ya. Begini ya, orang Yahudi memberikan tebusan itu pada hari raya Yom Kippur dan bukan dengan perbuatan baik tapi dengan hewan. Nih ya, ayam putih penebus dosa, upacara kaparot itu ya. Di atas seekor ayam. Kalau teman-teman pernah lihat videonya, orang Yahudi ada yang pernah lihat, itu ayam mereka sembelih terus mereka putar-putar, itu ritual pemindahan dosa. Oh, mau disamain kalau orang Yahudi katanya bukan agama tumbal, kok mau disama-samain. Nih, saya ambil dari situsnya Cabat. Aduh, datanya nggak ada nih orang nih. Suku Aztek. Nanti saya tampilkan nabimu keturunan suku Aztek, nanti terkejut-kejut kalian. Nih, kaparot tuh pakai ayam. Apa Islam pakai ayam juga? Apa pakai kambing? Apa pakai apa? Pakai data dong. Perbuatan baik apa pula? Nih,
Mau bukti Islam itu mengikuti ajaran suku Aztec kenapa menyembelih manusia? Nih lihat nih, ayo saya nggak emosi loh ya. Nih kita lihat dari data ini, Uni Ripa lihat dari data ini, lihat nih ya. Pada suatu hari Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi memanggil mereka untuk menyampaikan nazarnya. Jadi kakeknya Nabi pernah bernazar ya dengan menyembelih, menumbalkan anaknya sendiri. Walah, menumbalkannya di mana? Mereka akan dikurbankan di samping Ka'bah. Walah, adalah ternyata altarnya ada di Ka'bah. Nah, kemudian semua botol itu diundi dan ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Walah, ayahnya Nabi pernah disembelih Uni. Ini ngikutin Aztec gak? Apa jangan Ka'bah itu adalah Aztec yang tersembunyi Uni? Dan ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Ini artinya anak yang harus dikurbankan. Waduh. Kemudian hari menjadi ayah dari Rasulullah. Setelah melihat undian nama, waduh. Namun demikian ada orang Quraisy. Yang menarik, yang negur adalah orang kafir Quraisy. Namun laki-laki Quraisy itu mengingatkan, demi Allah jangan pernah sembelih anak itu hingga engkau dimaafkan. Jika engkau melakukannya maka orang-orang akan terus melakukan seperti ini. Ulah dalah, kalau sampai Abdul Muthalib menyembelih Abdullah, nanti orang Mekah itu jadi tukang tumbal katanya. Oh dalah, mudah sendiri tuh. Dah nih, saya mau bahas itu. Nih balik lagi. Yuk bahas penyembah yang benar menurut Abrahamik. Ada imam, altar, dan kurban. Ada 3 unsur. Islam ada nggak? Jawab. Pembukaan kok langsung menyimpang. Ini biasanya kalau saya kayak gini langsung diprotes. Joseph, udah kelabakan ya kan, bisa kayak gitu. Makanya saya ketawa-tawa. Soalnya pembukaan kok tiba-tiba nyebrang gitu loh. Mana data Al-Quran nih? Keluaran 25. Bertunjuk untuk mendirikan kemah suci persembahan khusus. Ini ada bangsa Israel nih. Tabut hukum, meja roti sajian kurban, kandil emas, kemah suci. Nanti kita buka dalam imamat nih juga nanti ada tentang kurban. Mau bilang lagi penumbalan darah loh. Orang Yahudi sama orang Kristen sama-sama menumbalkan karena dari darah itulah ada kehidupan. Yesus itu mempersembahkan kurban sekali untuk selama-lamanya. Nih ini ada kurban bakaran. Dan saya tadi sudah bilang di awal, Yesus itu menggenapi, maka kurban-kurban yang dilakukan setelah berulang kali di dalam perjanjian lama digenapi sesuai dengan Ibrani 10 ayat 1. Sesuai dengan Injil Lukas bab 22 ketika Yesus menetapkan perjamuan kudus. Nah sekarang, Uni kan tadi sudah sepakat dengan tema. Kenapa jadi lari tiba-tiba? Di mana penyembah yang benar menurut Islam, imam, altar, dan kurban menurut Al-Quran yang pertama, baru hadis, baru pendapat ulama. Silakan, fokus sama tema, jangan lari. Tuh, terima. Teman-teman ya, sepertinya Yosef ini lebih perempuan daripada perempuan. Dia ngata-ngatain perempuan padahal mama Tuhannya perempuan. Saya bingung, dia kayak sentimen banget sama perempuan. Ya, mentang-mentang perempuan di Katolik itu direndahkan ya Yosef ya. Ini loh Yosef, kan saya bilang tadi, saya sedang membahas agama tumbal dan agama samawi. Dan kamu membahas tentang penyembahan yang benar. Saya tunjukkan, gimana kamu mau nyembah yang benar, orang kamu nyembahnya ikut Yahudi kok. Kan Yesus katakan Yahudi itu ular beludak. Dalam Al-Quran dikatakan Yahudi banyak berbuat dosa, mendengarkan kabar bohong. Jadi kalau kamu wajibkan saya ngikutin Yahudi, ya salah kamu. Kami Islam. Kamu bawa-bawa kakeknya Nabi lagi, kamu bilang menumbalkan. Dia kan belum ada waktu itu kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kan kita bahas ajaran Islam. Sep, kamu bilang apa? Nggak ada kaparat-kaparat itu dengan perbuatan baik. Makanya kamu belajar. Ini kenapa saya harus banyak-banyak kasih Bible kepada orang Katolik yang sok banget ikutin Abrahamik, padahal kitabnya aja dia nggak tahu loh. Ini kamu lihat nih, kamu baca dalam kitab Imamat pasal ke-5 nomor 13. Tahu nggak kamu? Di sini dikatakan, dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Kamu tahu ini? Kamu pikir ini pakai darah apa? Emang tepung punya darah? Ini pakai tepung, Joseph. Ini apaan sih ini si Joseph? Ini katanya Katolik percaya perjanjian lama, kitab Yahudi dirampok tapi malah dipelintir. Kamu lihat nih ayat 11-nya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya, menyediakan 2 ekor burung terkukur nih. Maka harus dia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu seperlu eva tepung. Tepung berdarah, emang tepung. Dan di sini dikatakan, lalu dia ya menjadi penghapus dosa, korban penghapus dosa, gitu loh.
Gimana sih Joseph ini? Dan ini kamu tahu, ini dari kata apa melakukan perdamaian itu? Kata kiper. Nih, dengan demikian imam mengadakan perdamaian. Kamu lihat bahasa aslinya perdamaian di sini pakai kata apa? Tuh, kapar. Kaparat. Sama seperti Islam ada kaparatnya. Makanya belajar kamu kaparat menurut murid Tawayuni kaparah nih. Kaparah itu adalah pendamai, kurban pengampunan dosa. Kamu ini kan ikut Paulus yang mengatakan dalam kitab Ibrani tanpa tumpah darah nggak ada pengampunan. Itu kan sebuah kebohongan yang jelas. Bahkan Yesus pun menolak itu. Nih kamu lihat nih, kata kamu nggak ada dengan perbuatan baik. Jangan mempelintir perkataan Yesusku yang tercinta, woi. Lihat nih, Lukas 7:47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tuh, darah menstruasinya jadi penebus dia pada waktu itu. Tuhan lu belum mati, belum tercurah darah kok. Jadi orang Katolik ini gimana mau cerita penyembahan yang kalian ikuti penyembahan Yahudi kok? Ya nggak masalah kalau kalian ikut Yahudi, kan kitab kalian perjanjian lama, kita bercampur antara karangan manusia. Nah, saya di sini menunjukkan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran pagan yang mengikuti suku Aztec dan suku Inka, yaitu dengan menumbalkan manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan orang berdosa seperti Joseph yang ngintip janda mandi, Joseph yang korupsi, Tuhannya yang mati nebus dosa, sama persis seperti penyembahan kepada dewa Molok. Nah, sementara agama Samawi itu kaparatnya pakai apa? Pakai tepung, pakai uang. Nih pakai uang juga ada loh, bahkan pakai kebaikan ada nih. Nih, kamu lihat ini Joseph, besok makanya belajar juga nih ya. Nah, kamu baca nih Amsal pasal 16 nomor 6. Dengan kasih dan kesetiaan nih. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Nih dengan kasih. Kamu tahu diampuni ini apa? Kaparot. Kiper nenek, bukan nenek lu kiper ya. Kapar Joseph. Jadi di sini dengan amalan soleh sama seperti Islam. Jadi sebenarnya Katolik dan Kristen ini ngikutin ajaran siapa sih? Yahudi kalian. Pantas kalian dikutuk Yesus karena Yesus berkata orang Yahudi itu ular beludak. Walaupun yang di luar Yahudi dikatain anjing sama Yesus gitu ya. Kata Joseph chihuahua teman-teman. Joseph pernah bilang dulu, kami itu bukan anjing besar, anjing kecil. Namanya chihuahua, anjing kecil, anjing mini ya Joseph ya. Jadi di luar Yahudi itu pernah dulu Joseph bilang itu anjing kecil, kata Joseph ya. Jadi Joseph ini adalah chihuahua teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana mau berkata penyembahan benar? Karena di dalam Kristen ini mereka percaya kepada omongan Yahudi. Sementara Yesus sendiri nggak ngikutin Yahudi. Yahudi makan cuci tangan, Yesus nggak cuci tangan. Lah, kamu memaksa kami umat Islam ngikutin kitab perjanjian lama. Lah, Al-Quran itu datang meluruskan kitab itu. Gimana sih? Makanya Islam katakan, nih kamu baca nih Al-Quran, bagaimana sejalan walaupun kitab kalian itu bercampur, bukan kitab kalian ya, kitab Yahudi bercampur. Nih, coba lihat nih. Di sini dikatakan ya, jadi kami ada kafarat, maka dendanya fakafaratuhu. Tuh, kafarat sama persis dengan Yahudi yang ada kafaroh. Ternyata si Joseph berbohong ngikutin Paulus yang berkata bahwa tidak ada penampunan tanpa darah. Biasa nggak tertib Islam kebiasaan nggak tertib ini perempuan ini. Yang nggak tertib Kristen biasanya. Wah, mamanya Yesus nggak tertib guys karena perempuan. Beda, mamanya Yesus itu perawan, nggak janda kayak kau, nggak ditinggalin suaminya sudah. Lah, setelah dia dinikahin emang jadi perawan dia. Panas. Terima undangan saya, giliran saya berbicara. Saya balik kamu. Saya kubur kau bersama dengan nabimu sekarang. Kau mau menyamakan dengan Bunda Maria? Saya kubur Tuhan, kau tiba aja bisa kukubur. Bunda Maria adalah satu-satunya perempuan yang disucikan. Bahkan Aisyah pun tidak sebanding dengan perawan Maria. Kenapa? Bunda Maria tidak sama sekali berdosa, tidak seperti Aisyah, Khadijah dan siapapun di dalam Islam. Nah aja lu mau disamain kayak Maria lu. Wah, gue bilangin MUI lu mau disamain Siti Maryam lu, Uniriva Siti Maryam kedua. Wah, sektenya Al-Mahdi ini. Tangkep deh, penyesat. Nah, dah. Nih kebiasaan Islam suka memelintir, pakai ngomong katanya Joseph suka ngomong Joseph pernah ngomong Chihuahua, mana datanya? Nih gua kalau sama Ripa nih, mana datanya Pak? Mana? Kalau yang lain mana duitnya? Ini mana datanya? Dia mah ngomong doang, datanya kagak ada. Capek. Aku bingung. Kami nggak pernah ikut Yahudi, lu paham nggak? Gue jawab, ketika Anda menggunakan kafarohnya orang Yahudi itu nggak cuma dengan pengampunan, dengan berbuat baik, tetapi dengan kurban hewan. Kalau kamu bilang tumbal, apakah orang Yahudi itu tumbal? Pahami narasi saya, catat. Jadi kalau debat itu sudah siap datanya, jangan orang lagi jelasin cari data. Nih, gue buktiin, lu katanya nggak ikut orang Yahudi, kitab lu katanya menyempurnakan pret, lu aja masih mengutip hukum Yahudi.
Yahudi ya. Hukum Taurat itu ada 613 teman-teman. Misfot salah satunya nih yang ditulis dalam Al-Quran surah Al-Maidah 45. Lu nggak jawab gua dengan kisah Abdul Muthalib yang katanya itu menyembelih ayah Nabi, tiba-tiba nanya ke gua, curang lu Islam. Nih, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Ini masih ada di Islam. Ini ngikutin orang Yahudi, katanya nggak ikut orang Yahudi. Kami nggak kalah kalian ngikutin Yahudi karena Yahudi keturunan ular beludak. Apakah semua orang Yahudi secara general itu keturunan ular beludak? Apa kamu mau bilang Musa, Abraham, orang keturunan ular beludak, siapapun itu yang bani-bani Israel? Nabi-nabi kan banyak kan dari Israel. Kamu pakai cara yang sama, standar janda emang. Ya, udah nggak usah curhat. Udah fokus sama tema tentang penyembahan yang benar. Kenapa nggak bantah saya? Ada iman, ada imam, altar, dan kurban. Kenapa nggak dibahas dalam Keluaran 25 sampai Keluaran 30? Kalau kamu ke imamat, ini adalah opsi yang terakhir. Kalau tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur, artinya ini pernah nggak ada tepung mentok-mentok di 2 ekor burung tekukur. Nah, inilah yang dilakukan oleh keluarga kudus dari Nazaret, Bunda Maria dan Santo Yosef ketika mempersembahkan 2 ekor tekukur bait Allah ketika mempersembahkan Tuhan Yesus untuk disunat. Betul nggak teman-teman? Ada yang ingat nggak kisahnya dalam Perjanjian Baru? Nggak pernah ada tepung. Ini opsi terakhir. Tetapi orang Yahudi selalu mengusahakan dengan kurban yang lebih pantas. Kenapa? Kenapa saya bilang kayak gini? Uni Islam yang lainnya, orang Kristen mungkin tahu kisah ini. Kenapa Allah lebih memperkenankan kurbannya Habel? Ayo, masa Islam nggak tahu? Oh iya, lupa, Islam nggak baca kitab Yahudi katanya, bukan kitab kami. Lupa dia. Allah itu melihat kurban yang berkenan, makanya Allah lebih memperkenankan kurban Habel. Jeder kan? Balik lagi Uni. Aduh, data gua nggak dibahas, udah gitu nggak dibantah-bantah. Kamu bilang tumbal, definisi tumbal apa? Ya. Kemudian kamu ngotot sama amal perbuatan nih, lihat nih dalilnya nih. Amal perbuatan itu tidak dapat masuk ke dalam surga kata nabimu. Coba perhatikan, nanti jangan gak dijawab lagi. Nih, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Ini yang kata Nadar apa? Sholat faide iman saja. Ini amal perbuatan nggak bisa. Jadi lo mau pakai kaparoh, keparat kayak apa? Sorry keparoh. Nggak kepake karena amal perbuatan nggak bisa masukin, nggak bisa menyelamatkan dari neraka. Sorry ye, ribut sama Muhammad, jangan sama gue. Terus nih dibahas gak ini kisah Abdullah Al-Muthalib? Coba, kenapa kakek Nabi menyembelih ayah Nabi? Kenapa kakek Nabi hendak menyembelih anaknya sendiri? Di mana? Di Ka'bah lagi teman-teman, di samping Ka'bah. Mereka akan dikorbankan. Wah, penyembah tumbal berhala. Ka'bah itu rumah siapa? Rumah Allah apa rumah berhala? Kenapa rumah Allah dipersembahkan kurban manusia? Coba dibahas dulu. Ini tadi saya jawab, tapi Uni nggak jawab. Kenapa Abrahamiknya Islam tidak seperti ada imam, altar, dan kurban? Jangan lari ke Gunaika yang kita sudah bahas. Padahal saya nggak pernah nyebut Cihawa. Kalau ada ya tampilkan datanya. Jangan fitnah. Perempuan ini pantas masuk neraka otaknya separuh. Ya, pakai data. Dah. Dah. Oke. Uni. Nih. Oke. Uni. Udah, ini yang berapa nih? Ini yang kedua. Udah berapa? Aduh. Matikan dulu deh nggak kita. Taruh. Yang kedua nih saya nih. Bentar, aku belum buka. Udah berapa ini kita? Ini aku yang kedua menanggapi. Sekali lagi aku menanggapi, sekali lagi kamu menanggapi, terus closing statement. Kalau ganti tema baru. Yang penting kita continue. Sep, besok aku mau bahas tentang ini, tentang kejahatan gereja Katolik versus kejahatan pondok pesantren. Enggak? Oke, gereja Katolik itu bukan organisasi yang kecil seperti pondok pesantren. Nanti Jadi nggak usah, jangan sekarang. Nggak usah, iya makanya nggak usah. Ya lagi ya, kenapa bahas sekarang? Nggak usah dijelasin Uni, sekarang. maaf ya, Nanti kalau ada itu ya. Biar seru aja. Apa? Lanjut. Iya, lanjut. Ya, nggak apa-apa kok, Joseph. Kita udah tahu kok. Liciklah seperti ular dan tulus seperti merpati kan, Sep. Oke.
Teman-teman, saya mau kasih data ke Joseph dulu. Dia kan mau tahu apa sih arti tumbal, kata dia kan gitu tuh. Ya udah saya bantu Joseph deh. Mungkin Joseph nih nggak ngerti kata tumbal. Padahal kalau dalam dialektika, hal yang sudah diketahui secara umum tuh nggak perlu ada data lagi teman-teman. Kalau kita orang-orang yang memang intelek ya. Tapi ya udah, Joseph mungkin nggak tahu makna tumbal. Tumbal itu bahasa Indonesia di KBBI online dikatakan sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala, atau kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu. Nah, penumbalan ini akan dia positif kalau yang diberikan itu harta kita, karena itu bentuk kita mau memberikan harta kita kepada masyarakat yang kita niatkan untuk Tuhan. Itulah amalan soleh, Joseph ya. Tapi kalau konteksnya adalah orang benar seperti perawan-perawan yang dibunuh Tuhan, anak kecil yang dibunuh Tuhan untuk menyelamatkan nenek moyang Yesus seperti dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, atau Kristen yang mempercayakan anak tunggal Allah yang baik yang benar yang dibunuh oleh bapaknya sendiri, kalau kata Edis karya iblis ya. Jadi ini yang disebut dengan penumbalan secara negatif karena membiarkan manusia mati, terkutuk, terhina dan teraniaya. Ini kan mindsetnya negatif, psikopat. Nah, Joseph, saya fokus mengatakan bahwa kami umat Islam ini tidak mengikuti mau Yahudi. Tapi saya tidak bantah bahwa ada kebenaran dalam kitab Yahudi. Kenapa? Kan saya punya datanya, Joseph. Diajarkan Nabi saya begini nih. Nih, kamu baca nih. Wahai sekalian kaum muslimin, Joseph kalau ketawa hati-hati lo, upilnya keluar nanti Tuhannya berserak. Bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab, sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur. Nah, ditegaskan bahwa kitabnya orang Yahudi itu bercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak datang dari Tuhan. Joseph, kamu tadi bilang nih, kamu mau kubur Tuhan saya. Maaf Joseph ya, Tuhan saya kan cuma satu. Tuhan kamu yang tiga aja dia pernah dikubur loh Joseph. Jangan gitu, jangan lanjangin Yesus kedua kali lah. Saya kubur Tuhanmu dan nabimu lah. Saya Tuhannya cuma satu doang, nabi saya berhasil mengislamkan Jazirah Arab. Lah Yesus tiga loh Tuhannya, backupnya aja, papahnya ada, mamanya ada, Roh Kudusnya ada. Masih nggak mampu mengkristenkan kampung halaman. Jangan gitulah Sep, nggak boleh menghina gitu ya. Itu nggak bagus dalam diskusi. Nah, framing tuh udah nggak main kalau kita tuh intelek. Nah, ini cuma ngajarin akhlak yang baik ya. Dalam Islam begitu. Ngapain ngata-ngatain kukubur Tuhanmu dan nabimu? Yang dikuburkan Tuhannya Joseph. Tuh, yang digantung kurus kerempeng itu kan Tuhannya Joseph. Itu Tuhannya Joseph kan. Nah, terus saya ulangi sekali lagi. Kan di situ tertulisnya di imamat itu adalah kapar. Jangan kiper-kiper, jangan ina kaparat. Kaparat itu tradisinya Yahudi juga, Joseph. Ya. Jadi Abraham dan keturunan itu mengajarkan berbuat baik. Bahkan, masa nggak dibahas ini? Ini Yesua Hamasiyah loh, Ishou loh yang berkata loh. Nih, ini gimana nih Joseph? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Pertanyaan saya Joseph, kalau memang ini yang kamu ikuti nih, perkataan Paulus ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Ini kebohongan Paulus nih. Saya berani mengatakan ini kebohongan karena saya sudah bantah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jederkon. Ini dibantah oleh Yesus. Nih Yesus bilang nih, dosanya yang banyak itu diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Amalan baik Joseph. Maka untuk membantah saya, tolong dijawab. Kamu tadi nggak nanya sama saya ya, kan nggak ada pertanyaan. Saya belum dengar pertanyaan nih. Tolong ya, mungkin diulangi lagi, mungkin saya nggak dengar karena saya pikir kamu tadi nge-framing aja. Tolong jawab pertanyaan saya eksplisit, jangan kemana-mana, jangan nge-framing. Darah siapa yang tertumpah dalam Lukas pasal 7 nomor 47 ketika pesundal yang menjadi teman akrab Tuhanmu sempat-sempatnya nyium kaki Yesus, itu diampuni dosanya. Darah siapa yang tertumpah? Karena kata Paulus, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jujur aja kalau itu darah menstruasinya ya, mungkin perempuan itu lagi datang bulan, mungkin jadi berserak, cecer darahnya itu yang menjadi penembus, aku nggak tahu. Karena Paulus bilang, dan tanpa darah tidak ada pengampunan. Nanti aku akan tunjukkan sama kamu bagaimana orang-orang Yahudi itu bahkan amalan baik juga bisa nih dengan kasih kesetiaan. Saya sudah tunjukkan dalilnya berkali-kali Joseph. Nih, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Ini bahasa aslinya keper kiper. Nih, kamu lihat nih, kafarot. Jadi bukan dengan darah manusia, darah hewan saja, Joseph. Aku akan tunjukkan nanti bahwa Tuhan sudah jemu dengan penyembelihan hewan juga ada dalilnya nanti. Nah, maka jawab pertanyaan saya. Bagaimana kamu bicara tentang ritual keagamaan? Orang kamu aja ngikutin pagan kok. Tuh, Tuhannya Bani Israel tidak hanya menyuruh untuk bunuh hewan kok. Nih, Tuhanmu sendiri loh mengatakan apa?
Dosanya yang banyak itu diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tadi kamu bilang apa? Oh, tidak ada dengan amal-amal, Joseph. Udah. Ketawa jangan miris gitu. Ketawanya sedih aku lihatnya gitu loh. Kebiasaan udah habis waktunya. Kalau saya udah habis waktunya, saya diam loh. Silahkan, saya bilang kayak gitu. Silahkan. Selalu kalau saya Iya, sudah maklulah. selesai Saya kan dengan perempuan, kata-kata, Joseph. orang Kalau masih perempuan ini nervous kan aja. atraktif. Ya, perempuan yang nggak tertib ya kayak kamu, ngakunya intelektual. Gini ya, saya langsung jawab. Yang namanya debat, ketika Anda membawa diksi, Anda kan katanya kuliah, ngaku-ngaku dosen S2, saya nggak tahu ya benar apa enggak, ngaku-ngaku dosen atau S2, nggak tahu lah mana yang benar. Soalnya kan perempuan itu otaknya separuh, kesaksiannya nggak benar. Mau Anda hadapi orang intelektual atau enggak, kalau Anda pernah ikut debat kompetisi, entah itu KDMI, NUDC, itu tingkat level nasional, Anda harus bertanggung jawab dengan dalil dan narasi Anda. Nggak pernah Anda bisa bantah, oh kamu kan juga ngerti, nggak bisa. Nah, sekarang berdasarkan definisi yang Anda bawa dari kata tumbal, dari KBBI, hayo kena sama definisinya sendiri. Oke, kenapa? Nih, definisi tumbal apa tadi? Menyerahkan, betul? Menyerahkan, ya. Coba bentar, kita tampilkan di layar teman-teman. Nah, kata tumbal ini apanya? Sesuatu yang dipakai untuk menolak bala dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat sendiri konteksnya di sini, tumbal itu adalah seseorang yang bahkan tidak mengetahui dirinya akan ditumbalkan, betul nggak? Makanya orang tersebut kadang nggak sadar, tidak sadar, tidak tahu. Nah, di sini ada bawahnya, nggak dibaca sama dia. Memang cherry picking orang ini Islam. Data berikutnya. Ini ada kurban, persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang baik. Apakah kamu juga mau ngomong pahlawan kita yang wafat yang demi negara itu juga dikatakan tumbal demi negara kita? Kan nggak mungkin. Aduh, definisi ngawur ini, orang linguistik ketawa sama Rifa ini. Nah, di sini saya mau bahas tentang Yohanes 2 ayat 19, di mana Tuhan Yesus bilang apa unik? Kita baca dalam Yohanes 2 ayat 19 ya. Yesus itu bukan tumbal. Kenapa? Yesus yang bahkan menyerahkan dirinya untuk dikurbankan. Betul nggak teman-teman? Kok disamakan dengan tumbal, sementara tumbal itu ya orang nggak sadar tiba-tiba dijadikan tumbal, ya kan? Yesus itu sadar. Makanya salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang mengindikasikan Yesus sadar akan mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua adalah ayat ini, Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini Yesus sadar dirinya akan dipersembahkan, akan dibunuh, akan disalibkan, gitu loh. Kok bisa-bisanya dikatakan tumbal? Rifa curang. Pertanyaan saya nggak ditanya. Makanya saya dari di awal udah bilang ya, udah mengingatkan kita, benar kan kejadian kan? Kalau ada orang menjelaskan, ada orang bertanya, yo Bok catat, jangan sibuk ke komputer, ke laptop nyari data. Kamu ngajak orang debat, bahasamu tinggi, Rifa mau nyamain kayak perempuan intelektual, bahasamu tinggi, kelakuanmu drop. Dicatat. Aku bertanya Mbak Rifa, penyembahan yang benar, imam, altar dan kurban dalam Islam seperti apa? Bagaimana Islam menyembah yang benar? Tadi sudah kubantah di Islam, amal perbuatan itu nggak penting, nggak bisa memasukkan ke surga dan menyelamatkan ke neraka. Terus inimu nggak dibantah. Dalam surah Al-Maidah ayat 45 kalian memakai hukum kisosnya orang Yahudi, katanya udah nggak pakai orang Yahudi. Terus kamu nggak bantah kakeknya Muhammad itu tokoh pagan Arab sesungguhnya, kalau nggak diingetin sama orang kafir Quraisy, jadi tokoh pelopor pagan mempersembahkan di samping Ka'bah, nggak dibahas. Mana sih Rifa? Nggak nanya jelas-jelas, gue nanya setiap akhir. Nah, terus kita bahas imamat nih. Gue selalu jawab nih, Pak, nih Rifa. Nih, Imamat 5 ayat 3 ayat 12 yang lu bilang pakai tepung itu juga dipersembahkan di atas mesbah, kagak dibagi-bagi kayak Islam kurbannya. Motong kambing, motong sapi, motong domba dibagi-bagi ke tetangga, kagak. Ini tepungnya dibakar habis, dibakar di atas mesbah. Artinya apa? Ya ini 3 unsur penyembahan, imam, altar dan kurban. Ada imam, ada altar yaitu mesbah, dan ada kurbannya. Mau dibahas sama dengan Islam. Loh, sekarang kalau kita bahas tentang Yesus misalkan, nih kita bahas tentang Yesus sih. Nih Yesus dalam Lukas 7. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah murni. Tadi kan kita lihat di dalam Imamat 5 yang kamu tanyakan itu, orang bisa pakai minyak. Lah ini perempuan ini pakai minyak gak, Rifah? Memberikan apa dia? Engkau tidak lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk engkau tidak meminyaki kepalaku. Ya.
Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, kenapa dosamu telah diampuni? Karena dia telah melakukan perbuatan, bukan hanya sekedar berbuat baik. Nggak jelas loh. Sekarang kalau Islam berbuat baik, ternyata udah ada bantahannya tadi. Dicatat gak? Awas kalau nggak dibahas loh ya. Sekarang saya tanya, ini sudah terakhir kita sebelum closing. Bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam? Silahkan dijawab. Udah mau terakhir nggak dijawab-jawab ya? Silahkan. Oke. Oke, saya jawab bagaimana penyembahan dalam Islam, teman-teman ya, secara luas, bukan cuman penyembahan, dan cara masuk surga dalam Islam itu jelas di Al-Quran, nggak ambigu kayak di Bible, nggak jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashir alladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Itu kata Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman. Pertama beriman dulu, kemudian beramal soleh. Memang betul, bukan amal. Amal itu artinya perbuatan, Joseph. Ada yang disebut dengan amal soleh, ada yang disebut dengan amal buruk. Bukan amalmu yang menyelamatkanmu. Memang bukan amalan soleh saya menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan Allah. Tapi karena saya beramal soleh, dalilnya mana? Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubahnya. Dalilnya mana? Bahwa apa yang kau dapat, dalam Al-Quran dikatakan, apa yang kau dapatkan itu yang kau upayakan, apa yang kau upayakan itu yang kau dapat. Itu dalilnya di Al-Quran. Nah, Joseph, saya bertanya, darah siapa yang tertumpah? Kok minyak? Sejak kapan minyak jadi darah, Joseph? Kamu ini gimana sih nggak ikut Rasulmu Paulus sih? Ini loh, kedustaan Paulus ini di sini bantah. Kan Paulusmu bilang begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah, kok jadi penumpahan minyak? Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kamu bilang perempuan itu karena minyak, sejak kapan minyak jadi darah? Hah? Jadi minyak itu darah, tipologi darah. Kan Paulus bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perempuan itu diampuni karena banyak berbuat kasih. Salah satunya apa? Menciumi kaki Yesus dan menyeka dengan rambut kasih minyak. Ya. Jadi yang benar tuh yang mana? Si Paulus atau Yesus? Nah, pertama lucu, Joseph ketawa kayak gitu pakai kumis gitu, lucu banget. Nah, terus lanjut, Joseph, kamu bicara kakeknya Nabi Muhammad, kenapa? Kan memang dia bukan Islam. Kan dia bukan Islam. Kita kan bahas agama Islam. Memangnya kakek Nabi Muhammad memang Islam agamanya. Kan Islam itu, loh, Joseph, kita bicara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang-orang Hanif yang tidak menyekutukan Allah, ada orang kafir Quraisy yang menyekutukan Allah, tapi mereka mengikuti tradisi Ismailiyat. Nah, satu lagi nih. Joseph, kan saya sudah bilang, masa Joseph nggak lihat dalil saya sih? Kan saya bilang kitabnya Yahudi itu bercampur. Parameter kebenarannya adalah Al-Quran. Kalau Tuhan kami sama-sama satu, bukan berarti Yahudi itu sesat. Benar itu, karena kitabnya itu bercampur. Ya, nih dalilnya mana tadi itu ya? Nih kita lihat nih, ahli kitab nih ya. Jadi kan saya sudah bilang kitabnya bercampur. Jadi kami itu tidak mengikuti tradisi Yahudi yang dikatakan ular beludak dan pendusta oleh agama Islam. Itu loh. Nah, kalian kan mengikuti ajaran Yahudi, pakai imam, pakai apa nih? Ya. Nih, mereka mengubahnya dengan tangannya, Joseph. Ya, mereka mengubahnya dengan tangannya. Nah, ini tidak mungkin kami ikuti ajaran Yahudi yang sesat dan Kristen yang sesat. Kenapa? Ini ajaran keji nih, ini keji nih. Coba kalau dibuat sekarang nih. Baca, Joseph. Ulangan pasal 17 nomor 12 tentang iman, Joseph, tentang imam. Jangan ketawa, nanti lu ketawa nggak, lu bahas lagi ayat ini nih. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebab pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Pantesan Paus itu nggak dibantah ya, Joseph ya, karena dihukum mati hukumannya loh. Nih, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Jederkon. Ini ajaran biadab, Joseph. Ini biadab sekali loh. Masa imam aja ngomong nggak didengerin, dimatiin kita? Makanya di Katolik itu ada namanya infalibilitas. Walaupun Paus Urbanus menyuruh orang Eropa menjajah atau membunuh orang Yerusalem, tetap diikuti sama Kristen karena mati nanti kalau nggak ikuti imam. Walaupun Paus membuat inkuisisi 500 tahun, tetap terpaksa diikuti sama Kristen. Kenapa? Kalau nggak mati nanti sama Tuhannya. Walaupun Paus mengajarkan untuk apa? Bahkan kamu tahu nggak, banyak paus-pausmu mengeluarkan doktrin Alexander ke-6, doktrin perbudakan, kolonialisme, doktrin interketera dalam bula kepausan yang baru dibatalkan tahun 2023 kemarin. Mati kalian kalau nggak ikut, karena memang kalian ngikutin ajaran yang keji. Dalam Islam bilang keji nih. Masa kalau nggak ikutin imam dibunuh?
Kami kalau nggak ikutin Nabi Muhammad nggak dibunuh loh. Cuman kami berdosa aja karena nggak ikut sunnah dia, rugi. Ya, jadi ini nih agama apaan ini kayak gini nih ngajar? Masa kami harus ngikutin tradisi imam kayak gini? Masa kamu suruh kami umat Islam ngikutin ajaran kejam begini? Nggak ikut kata imam mati. Kamu bilang tentang keimaman, tentang gimana saya? Saya lebih baik jadi ateis kalau harus ngikutin ajaran yang kalau nggak ngikutin kata imam dibunuh kayak gini. Ajaran biadab ini loh. Nih, kalian bayangkan loh. Kalau sempat si Yosef ini jadi imam, teman-teman, kalau dia bilang si Edis itu harus di anatema, dibunuh sama Katolik. Karena kalau nggak ikutin kata imam harus mati. Orang itu harus mati nih. Ini tradisi imam Yahudi yang diikuti si Katolik ini. Habis. Itu kenapa Paus itu tidak ditolak? Habis. Keji loh. Sadar ajaran waktu ini. lah. Kayaknya saking susah gitu ya lawan Joseph sampai kemana-mana bahasnya malah wah inkuisisi, tema lari dari tema, nanti diminta data. Oh kan kita nggak lagi bahas itu Joseph. Curang ini perempuan satu ini emang pantas lah otaknya separuh lah ya, nggak ngerti cara dialektika debat, ngomong tinggi. Saya ini orang intelektual. Ayat Terima. otak separuh dong. Saya ini orang Ayat otak intelektual. separuh. Ayat. Nggak ngerti debat. Yosef, Udah ini terima. belum Saya terima. giliran ngomong saya ini orangnya fair. Iya. Karena giliran saya ngomong. Iya. Enggak. Saya belum. Terima. Saya kan belum terima. Giliran saya ngomong kenapa takut? Minta terima. dalil otak separuh. Nanti ya. Iya Joseph. Terima. Minta dalil otak separuh ya, Dek. Kalau ada nanti saya transfer 1 Udah juta buat waktu kamu ya. itu kemarin yang aman andar kau kabur. Iya, saya minta. Nggak Otak bisa, separuh, nanti saya minta beda tema otak nanti. separuh. Penipu Giliran nih. ini minta Penipu dalil. orang Giliran penipu. tadi saya bilang katanya saya Udah, lanjut. menjelaskan Chihuahua Jangan nggak nangis. dimintain. Nggak Chihuahua. ada. Chihuahua. Tenang Chihuahua lanjut. Udah diem ah. Udah diem. Cup. Nah, kita buktikan ketika Anda menggunakan Lukas 7 tadi ketika perempuan panas ya. Iyalah, karena laki-laki kan lebih unggul menurut Islam. Dalam Lukas 7 dikatakan apa? Perempuan itu diampuni. Kenapa? Penebusan Kristus itu berlaku bukan hanya pada saat ia disalibkan saja. Di masa dimana orang-orang benar, Abraham di zaman Abraham itu juga diselamatkan. Mana datanya Joseph? Kita buka dalam 1 Petrus 1. Kita buka dalam surat Rasul Petrus ya teman-teman ya. Bahwa orang-orang benar di zaman sebelum Tuhan Yesus datang itu diselamatkan. Nah ini ya. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Kita lihat, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Artinya apa? Ini kuasa penebusan Kristus teman-teman. Jangan kalian berpikir waktu. Jadi kalau Yesus disalibkan tahun 1 Masehi berarti yang ke belakang nggak diselamatkan. Ya pada saat Yesus bertemu dengan wanita yang mengurapinya dengan minyak, itu langsung tertebus karena Yesus yang akan menyelamatkannya. Kok begitu aja dibikin ruwet, pak kedumprak. Hah? Dumprak. Ngejelasin yang gak penting. Terus kau bahas paus-paus kami. Kau lebih bobrok Islam. Dengerin, paus kami bahas inkuisisi. Terus apa tadi? Bula kepausan dibatalkan 2023. Lu ingat ya? Ini semua ditonton sama 1.200 orang. Kita minta pertanggungjawaban Rifa. Sejak kapan bula kepausan tentang ada doktrin perbudakan? Ini Rifa nanti tolong teman-teman lawyer yang Katolik, doktrin perbudakan katanya baru di tahun 2023 dihapuskan. Coba bayangin. Ini kita minta data loh, karena saya sudah pernah bantah ketika dia live-nya, dia bilang seperti itu. Tapi nanti ya itu bom waktu, sengaja si Riva lari dari tema. Lari lu perempuan. Kita lihat di sini. Kamu kan bilang dalam kitab Ulangan, perangi. Lihat dong dalam kitab At-Taubah ayat 29. Itu konteksnya khusus. Kalau At-Taubah ayat 29 baca katanya, kami nggak pernah membunuh orang yang nggak mendengarkan Allah dan Rasul. Pret, gue kentutin nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang telah diharamkan oleh Allah dan tidak mengikuti agama Islam. Baca nih, katanya nggak pernah. Siapa yang kalian perangi? Ya itu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani. Kamu lebih parah, konteksnya lebih luas, terjadi sampai dengan akhir zaman. Makanya ada jihad fisabilillah. Islam, lu Quran lu buang aja. Kalau kata Dalman katanya begini, lu kan bawa Edis, gua bawa Dalman. Kata Dalman gini, ingat gak teman-teman? Tulisan-tulisan terdahulu itu nggak penting. Kalau nggak masuk akal kita tolak. Riva sama Dalman berantem ntar. Tapi jangan berantem di atas kasur lo ya, jangan sembarangan lo ya.
Tambah lagi Al-Anfal ayat 12. Sesungguhnya aku bersama maka teguhkanlah pendirian orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian nggak pernah diperangin tapi ditebas. Nip, Pak, bahas lagi imam altar kurban. Penyucian Yesus di kayu salib itu terjadi di mana ketika Yesus disalibkan, sebelum ia datang ke dunia, saat dia datang ke dunia, dan setelah dia datang ke dunia. Paham ya teman-teman? Penebusan Yesus itu, ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang keseluruhan ya dunia tanpa terkecuali. Apakah dunianya itu 1000 tahun sebelum Masehi, setelah Masehi, atau apapun itu, Yesus telah menebus. Karena penebusan Yesus di kayu salib itu tidak terbatas ruang dan waktu. Paham? Jadi ketika perempuan yang menyeka, yang meminyaki Yesus itu sudah tertebus ketika ia menyalibkan dirinya. Paham ya Rifa? Kenapa ya tadi ayatnya 1 Petrus 3 ayat 19, bahkan Abraham, Nuh pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Rifa nggak jawab. Kalau Anda tidak berdasarkan amal, sekarang pertanyaan saya, kenapa nabimu, kenapa kalian pakai ayat katanya pakai amal? Fastabikul khairat, sedangkan amal tidak penting ya. Kalau gitu nggak usah beramal. Bahkan ada hadisnya, pezina dan pencuri bahkan masuk surga selama dia Islam. Artinya apa? Selagi kalian Islam, mau berbuat baik atau tidak, tetap masuk surga. Silakan dijawab bagaimana penyembahan yang benar. Sampai akhir nggak dijawab. Monggo. Nih closing statement loh ini. Atau apa? Sekali lagi ya, terakhir saya nih. Saya Terakhir Anda. nanggapin ya. Terakhir Anda. Oke, saya nanggapin yang tadi teman-teman sebelum lupa ya. Joseph tidak menjawab pernyataan Paulus, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bisa bahasa Indonesia ya, Chihuahua ya. Nah gini, mentang-mentang di Katolik itu perempuan itu rendah dan dianggap cacat seperti yang disampaikan oleh Santo Aquinas ya. Nih kita tunjukkan ya. Menurut dikutip oleh CBA International, ternyata Santo Aquinas itu mengatakan, Aquinas berpendapat bahwa perempuan memiliki tempat di dunia karena Tuhan menciptakan Hawa, namun ia diciptakan kedua dan laki-laki, oleh karena itu perempuan kurang sempurna daripada laki-laki di sini ya. Nah jadi Aquinas ini teman-teman salah satu santo di Katolik yang mengatakan perempuan itu makhluk inferior, hanya cuman kantong untuk melahirkan aja. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, karena sebab Hawa itulah yang berdosa. Jadi Adam itu nggak berdosa, perempuan yang berdosa, mamanya Yesus yang berdosa, Bunda Maria, kata si Paulus gitu ya. Nah tapi saya nggak bahas itu teman-teman. Joseph, yang saya tanya itu apa? Ketika si Paul mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, kok tiba-tiba Tuhanmu yang matinya di belakang yang kurus itu mengatakan bahwa perempuan ini diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. Nah, kamu tanya sama saya, loh katanya amal tidak menyelamatkan. Lah, kan saya bilang amal itu kan perbuatan. Dalilnya innama a'malu biniat. Percuma kalau kau berbuat baik tapi niatnya bukan karena Allah untuk terlihat hebat, kau nggak bisa diselamatkan gara-gara amal itu. Yang menyelamatkan adalah Allah. Dan Allah menyelamatkan kalau orang itu aslam, beriman dan beramal soleh. Iman itu adalah percaya kepada Allah atas segala perintah Allah. Amal soleh, amal perbuatan yang niatnya karena Allah, bukan karena amal kau itu. Contoh, ada seorang perempuan atau laki-laki, dia bersedekah, terlihatlah sama kamera, orang lihat, wah amalnya baik banget. Belum tentu dia masuk surga Joseph, karena innama a'malu binniyat. Niatnya belum tentu karena Allah. Gitu loh ya. Nah lanjut Joseph, kalau kamu bertanya bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam, kan Al-Quran jelas. Cara menyembah adalah dengan cara ikutlah sebagaimana aku sholat, hadisnya jelas. Maka perintahnya di Al-Quran eksplisit ya, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Lah kalian joget-joget di gereja, kemarin kan ada dibahas sama Nandar, kau joget-joget di gereja padahal Yesus itu memuji. Nah apa ritual Katolik yang kau lakukan selama ini tuh ada nggak diajarkan Yesus? Kau mengatakan bahwa kami ini penyembah benar seperti Abraham. Kau aja berkulup, Abraham disunat. Mana boleh. Di dalam kitab Kejadian, orang yang tidak bersunat itu harus dimusnahkan. Ketelan UNICEF, jangan ketawa gini, ini ketelan kepalanya, mulutnya gede banget.
Nah, jadi ketika kau bertanya sama aku, bagaimana penyembahan yang benar dalam Islam? Ya mengikuti tradisi Islam lah, ajaran dari Nabi Muhammad, bukan mengikuti ajarannya Yahudi yang diklaim sebagai ajarannya benar. Kenapa? Kitab Yahudi sudah bercampur. Jadi ketika kau memaksakan bahwa Yahudi itu standar kebenaran, kau aja. Nah, kalau kau bilang kami mengikuti ritual Yahudi, kan kami bilang kitab mereka bercampur, Tuhannya yang penting satu, bukan orang. Beda dengan Kristen, Tuhannya tiga, itu pun dikubur Tuhannya satu, ya. Nah, jadi Joseph, ketika si Paul mengatakan bahwa tidak bisa pengampunan tanpa darah, yang saya tanya itu adalah darah siapa yang tertumpah ketika pelacur itu diampuni. Jangan kau bilang dia pakai minyak begina begino begitu. Mentang-mentang perempuan direndahkan oleh Santo Aquinas. Dari tadi perempuan-perempuan mulu. Nampak kali Kristen ini merendahkan perempuan, ya. Nah, jadi Joseph, ya, saya menunjukkan dari buahnya lah kita melihat agama itu benar atau tidak. Coba lihat Matius 23:15. Ajaran sesat itu dari Farisi, yang mana ajaran itu pengikutnya lebih jahat daripada si yang diikutinya. Kalau si Paulus membunuh murid-murid Yesus, Katolik menginkuisisi selama 500 tahun. Matius 23:15 itu dipenuhi siapa? Kalian Katolik. Katolik itu, teman-teman, 500 tahun melakukan inkuisisi, membunuh orang-orang di luar yang sebeda denom dengan dia. Katolik lah tuh, bula kepausan dia bilang dia nggak tahu. Nggak ngerti dia doktrin interkaitera dan doktrin dum diversas loh. Bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6, doktrin interkaitera yang mengizinkan Spanyol dan Portugis untuk menjajah di luar Kristen. Doktrin yang dikeluarkan oleh Paus Nikolas ke-5, ya, namanya doktrin dum diversas, meminta untuk Saracen dijadikan budak untuk selama-lamanya, mengikuti Imamat pasal 25-46. Inilah kalian keji. Nah, kalau kau bilang kami disuruh memerangi orang kafir, pada waktu itu ayat itu turun kapan? Waktu berperang. Jangan kau suruh kami kayak Kristen, ketika datang penjajah kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kami beda dengan Kristen. Kalau Kristen itu ya mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kalau diperkosa jangan kau melawan. Kalau binikmu dicolin, jangan kau melawan. Di dalam Islam, kami itu wajib memerangi orang yang memerangi kami. Makanya kami diperintahkan perangilah mereka kaum kafir itu. Kaum kafir yang mana? Kan ada dua, kafir zimmi dan kafir yang harbi, yang memerangi kami. Nah, jadi kami ada aturan-aturan dari Nabi Muhammad. Kalau Joseph kan nggak ada. Kebiasaan kalau nggak di stop, ya. Nenek-nenek ini berisik. Aduh. Jangan marah, Chihuahua, jangan marah dong. Nggak ada, saya bilang Chihuahua. Saya tunggu ya. Posting videonya nanti saya repost kalau ada. Kalau nggak ada berarti ada fitnah. Dan memang betul perempuan otaknya separuh karena apa, kesaksiannya nggak benar. Nanti kita ya otak separuh ya. Ya, seperti pada umumnya Islam, kita bisa melakukan persentase survei secara netral, penilaian objektif bukan subjektif. Teman-teman yang Kristen harap netral. Dari tadi bahas apa? Alkitab, bula kepausan, paus ini, paus ono, Santo Thomas Aquinas. Mana Allahnya Ripa, mana Muhammad, 5% doang paling. King Allahnya nggak mampu jawab, balik lagi ke Alkitab, balik lagi. Saya sudah menjawab teman-teman tentang penyembahan. Kalau teman-teman perhatikan tadi dari perjanjian lama, kita mengenal Keluaran 25 sampai Keluaran 30. Kita bahas tentang kemah suci, tempat di mana Allah mengindahkan persembahan. Jadi kalaupun orang Yahudi dan kamu mau menyamakan dengan orang Yahudi mempersembahkan sesuatu, mau itu minyak, mau itu tepung, itu di atas mezbah dan bersama dengan imam. Jadi tadi 3 unsur yang nggak mampu. Kenapa? Nggak becus. Itu berarti bukti Islam bukan agama Abrahamik seperti yang 2 orang berikut sebelumnya, Nandar dan Yusufei. Karena udah orang ketiga, ini kesaksian sudah pas, meskipun perempuan otaknya separuh tapi laki-laki sudah ada 2. Maka saya anggap 3 orang ini tidak dapat membantah bahwa Islam bukanlah agama Abrahamik. Di mana imam, altar, dan kurban. Ketika Anda balik lagi bahas tentang Yesus yang mengampuni pelacur yang kamu katakan itu, iya memang. Tuhan kami adalah Allah yang maha rahim dan maha kasih. Dia tidak membeda-bedakan, dia mengasihi orang. Dia mengasihi pendosa bukan dosanya. Ketika dia menerima orang-orang yang jahat, seperti yang difirmankannya, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Bukan seperti ajaran yang datang belakangan mengaku memanggil orang bertobat kemudian dijadikan orang berdosa. Jadi
penuh akan hawa nafsu, sedangkan Yesus mengajarkan tinggalkan hawa nafsu dan kedagingan. Itu sebab Yesus ajarkan kesempurnaan dan kekudusan. Kurban yang dikatakan di dalam Ibrani yang dituliskan oleh Rasul Paulus, tidak ada sesuatu pun, sebab semua hukum disempurnakan dan disucikan oleh darah, sebab Yesus mengampuni dosa perempuan pelacur itu dengan kurbannya di kayu salib. Maka dengar wahai perempuan otaknya separoh, tadi saya sudah menggunakan dalil ayat Yesus mengorbankan dirinya menyelamatkan orang-orang di zaman Abraham, Nuh yang menanti dengan sabar. Maka ketika Anda melihat peristiwa transfigurasi, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, itulah fakta Yesus menyelamatkan mereka dan membuka tingkap surga. Maka kita punya syahadat pengakuan iman rasuli berdasarkan penyambahan yang benar dengan adanya imam, yaitu Yesus Kristus sendiri yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang pantas dan tidak bercela. Maka dia mempersembahkan kurbannya sekali dan untuk selama-lamanya. Anda bahas inkuisitor, Anda bahas doktrin bula intersetare, yang padahal itu di abad 15 dan itu membahas tentang kedaulatan politik, bukan perbudakan. Saya tantang Anda nanti bawa datanya itu. Ya, Anda bahas Thomas Aquinas, inilah bukti dalam dialektika. Perempuan yang betul dalam Islam otaknya separuh tidak mampu berdiskusi secara fokus. Saya bahas tentang penyembahan, dia bahas kemana-mana. Intersetera, bula kepausan, Thomas Aquinas. Tahu nggak, Thomas Aquinas teman-teman itu menulis Summa Theologi. Bahkan orang-orang Katolik nggak sanggup membacanya karena begitu banyak. Betul? Dan dalam Summa Theologi, Thomas Aquinas yang kamu kutip dalam CBI Internasional, saya tantang kamu buka Summa Theologi chapter berapa, beberapa halaman berapa, artikel yang mana, karena saya bisa pastikan Thomas Aquinas sedang mengutip perkataan Aristoteles yang memandang perempuan dalam sudut pandang biologis, bukan moral dan religius. Islam mau bahas Thomas Aquinas, lo bahas Al-Quran lo aja main ceret, apalagi bahas Thomas Aquinas yang lebih tebal daripada Quran lo tuh. Tapi hebatnya Thomas Aquinas tidak menulis Summa Theologia itu di goa ya, jadi nggak gelap. Tapi bersyukur kepada Santo Thomas Aquinas kita jadi memperoleh pengetahuan dalam penyembahan Katolik itu adalah penyembahan yang sempurna, walaupun Uniriva tidak sanggup dan tidak becus dalam dialek, data-datanya ngawur semua, nggak jelas, kita nggak mendapatkan apa-apa. Once again, thank you for nothing Islam. Jadi sekali lagi, saya dalam 30 detik terakhir ini saya mau mohon maaf walaupun Uniriva ya kayaknya udah terlanjur kesel kepahitan ya. Tapi nggak apa-apa, saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini hanyalah dialektika. Saya dengan ini tegas menyatakan penyembahan yang benar di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus tetap mempertahankan 3 unsur imam, altar, dan kurban, meskipun Islam katanya mengatakan orang Yahudi telah mengubah, tapi sampai dengan detik ini kita tidak tahu mana yang diubah dan mana yang asli karena tidak ada datanya sampai dengan closingan. Tapi penutup hanyalah membahas kesimpulan dan keseluruhan apa yang kita sudah nyatakan, jadi tidak ada data baru. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mantap. Oke teman-teman ya, akhirnya kita melihat bagaimana Cecep diskusi di mana Cecep belum mulai waktunya, jangan berbicara, hormati waktu. Hormati waktu. Ini kebiasaan nafsunya gede banget ya. Allahu Akbar. Enggak, saya kayak Yesus nggak menghormati waktu. Soalnya Yesus baru muncul menyelamatkan. Kamu kayaknya kesel banget. Ini kenapa kesel banget ya, kejang-kejang ya? Selamat ya. Cecep kenapa, Cep? Cecep kenapa, Cep? Waktunya, dah baru ngomong. Nah, jadi teman-teman ya, tidak ada ternyata penumpahan darah pada waktu pelacur teman akrab Yesus itu diampuni, nggak ada. Maka di sini bisa kita lihat kedustaan Paulus yang mengatakan tidak ada penebusan tanpa darah, karena Yesus waktu itu menyia-nyiakan waktu. Ya, dia kan nuduh saya buang-buang waktu. Yesus berarti juga buang-buang waktu. Kan Yesusnya belum disalib waktu itu, tapi wanitanya udah diampuni. Telat bre, ya. Nah, kita akan menanggapi bukan menanggapi lagi ya, konklusi. Jadi teman-teman, ini sesi terakhir. Poin kita adalah penebusan dosa dalam keyahudian bukan hanya dengan darah. Itu terbukti dengan banyak ayat yang saya tunjukkan, dengan tepung tadi, dan juga dengan perbuatan baik Amsal 16:6 tadi. Nah, kami nggak ikut ajaran keji Joseph, dimana imam aja kalau seandainya nggak didengerin dibunuh mati. Itu kenapa ada dogma infalibilitas teman-teman. Karena kenapa? Inkuisisi itu bukti kalau mereka ngikutin ajaran Yahudi, nggak ikut kata Paus, mati disiksa. Itu fakta konkret yang terjadi dalam gereja Katolik. Kami nggak ikut membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang berdosa. Maaf, ini ajaran pagan. Dalam Islam yang diserahkan adalah hartamu, korban
persembahanmu, dombamu, sapimu, ayammu, dan hartamu. Nah, dan teman-teman, dari tadi saya minta sama Joseph kemarin itu dalil otak separuh. Kinilah Kristen-Kristen yang ada di seluruh alam semesta ini kenapa sesat? Karena nggak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa membedakan otak dan akal. Otak itu adalah indera kita yang lembek, yang dilindungi oleh tengkorak, yang memiliki daya berpikir disebut akal. Coba kau tunjukkan dalilnya otak separuh, karena kau nggak bisa bedakan mana yang berfirman dan mana firman. Karena bagi kau adalah firman adalah yang berfirman, gara-gara Yohanes 1 ayat 1. Makanya kau nggak bisa bedakan otak dan akal. Inilah Kristen, teman-teman. Sama seperti si Joseph nggak bisa bedakan Tuhan dan manusia, tidak bisa bedakan mana yang berfirman mana firman, tak bisa bedakan mana Tuhan mana Tuhan, nggak bisa bedakan manusia dan domba, nggak bisa bedakan anjing besar dan anjing kecil. Disamain semua. Sama seperti itu dia memfitnah perempuan otak separuh. Saya bayar 1 juta kalau ada Nabi Muhammad mengatakan perempuan otaknya separuh. Otak itu adalah indera kita. Ada yang di dalam tengkorakmu itu tuh otak namanya. Kemampuan berpikir disebut dengan akal. Kalau kecerdasan adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan pikiran. Itu aja nggak paham dia. Nah, doktrin interkaitera itu bukan politik. Doktrin interkaitera itu adalah bula kepausan. Bula kepausan. Itu bula kepausan Papa Bula. Kok politik? Jadi Kristen-Kristen ini kalau kita bicara kebiadaban gereja Katolik, teman-teman, itu masuk sejarah. Bahkan Paus di tahun 2022 minta maaf kepada Kanada karena ada asimilasi paksa di Kanada. Makanya saya bilang, kalau Katolik bicara mereka agama kasih, itu bikin menelanjangi agama mereka. Karena sepanjang sejarah peradaban, yang merusak sejarah peradaban adalah Katolik. Dengan inkuisisi, perang salib, kolonialisme, doktrin Dum Diversas, doktrin perbudakan. Silakan kau laporkan kantor polisi biar ku buka data doktrin Dum Diversas itu. Ya, nah jadi inilah teman-teman, kenapa Kristen-Kristen akan panas diskusi dengan kita, nggak siap dengan data dan fakta yang kita ungkap kebiadaban agama mereka. Yesus itu mengampuni katanya karena kau banyak berbuat kasih, dibawa karena minyak, nggak bisa bedakan mana darah mana minyak, kata si Paulus, nggak bisa diampuni tanpa darah. Nah inilah kenapa Kristen ini tersesat, nggak bisa bedakan ya mana Tuhan, mana tuman, mana manusia. Nah jadi kalau kita lihat penyembahan pagan adalah dengan menumbalkan manusia, teman-teman. Penumbalan yang sadis, psikopat adalah membunuh orang benar demi menyelamatkan orang-orang biadab. Apa doktrinnya? Yesus yang orang benar itu harus dibunuh terkutuk mati, dijadikan dosa untuk menyelamatkan si Joseph yang banyak dosanya. Kenapa? Karena Kristen tidak diajarkan tanggung jawab atas dosa sendiri. Kalau di Islam, ketika kau berdosa, kau bertobat kepada Allah, lalu kau buat perbuatan yang lebih baik daripada itu. Tapi di Katolik, teman-teman, dia percaya perkataan Paulus, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ternyata cederkon, dibohongi itu. Karena dalam kitab Perjanjian Lama, pengampunan dilakukan dengan cara memberikan tepung dan uang dan berbuat baik. Seperti yang dilakukan oleh pelacur saja diampuni karena dia berbuat baik. Bahkan nenek moyang Yesus itu namanya Rahab. Itu dibenarkan Tuhan gara-gara dia berdusta takiyah seperti umat Islam. Yaitu berbohong ketika menyelamatkan Bani Israel dari kejaran orang Yeriko. Dalam kitab Yakobus dikatakan, demikian juga Rahab diampuni karena dia melakukan perbuatan benar di mata Tuhan. Apa perbuatan benar? Itu berbohong dalam 3 hal, ngikutin Islam ini. Kok malah nenek moyang Yesus ngikutin ajaran Islam? Udah habis waktunya. Ya. Oke. Ya, Uni, tapi gini nih. Saya mau meluruskan dulu biar nggak fitnah, katakan fitnah dosa. Jadi saya mau tampilkan, saya sudah pernah nampilin data wanita otak akalnya separuh. Kan tadi bilang, Oni bilang otak itu kan indera katanya. Oh, otak indera. Otak alat yang membuat kita punya indera. Ya. Otak itu apa? Ya udah, otak itu apa? Walaupun wawasannya otak bertentangan itu, dengan ilmu yang sedang dan sudah terjadi gitu kan. Waduh, Joseph. Nggak apa-apa nih, saya tampilin Nabi data Muhammad Uni. mengatakan Nanti ya, Uni tampilin silakan. data saya bilang anjing Chihuahua ya.
Saya minta data loh. Saya tampilin Ya, data. ya, enggak, saya tanggung nanti jawab lo ya. jalan. Kamu Ya, bilang nih. anjing kecil, kamu bilang anjing kecil ya. Uni anjing kecil. kabur. Ya, jalan. Kenapa Mana otak Uni separuh? lupa? Karena Uni Mana otak kabur. separuh? Nelpon lagi sibuk nelpon itu. Mana kamu otak lihat nih. separuh? Akal dan Mana agama otak itu. separuh, Joseph? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Mana? Wasallam sini tidak pernah aku Sibuk melihat yang nelpon. akal dan agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita. Kamu baru dengar atau bagaimana, Uni Rifa? Jadi saya mengatakan Mana Anda ini? kurang akal dan agamanya separuh itu bukan karena saya. Mana otak? Mana otak di situ? Juga Mana Rifa otak di situ, katanya, Joseph? oh semua Otak bayi mana? di agama Bisa Islam bedain fitrah, otak dan akal bohong. nggak? Jangan mau teman-teman. Kenapa? Karena menurut Islam ketika Joseph, manusia bisa dilahirkan dari bedakan perut otak rahim dan ibunya, akal ia menangis nggak? keras. Kenapa tahu nggak? Woi teman-teman yang dokter, apalagi orang Islam Ini, baru Yud. kalian berhenti jadi dokter. Kenapa? Karena dalam Islam disebabkan bayi itu menangis. Bentar, dikit lagi. Soalnya di detik-detik Joseph. pura-pura nelpon ya kan, kebiasa. Biasa kalau debat udah takut, pura-pura nelpon ya kan, sibuk nelpon. Joseph, Emang nggak kata otak sopan orang mana? satu ini. Otak mana? Gimana mau perempuan Kata otak dihargai, mana? mau Kata disamain otak kayak Bunda mana? Maria? Mana Bunda otak? Maria waktu Mana menerima otak? kabar sukacita dari malaikat Mana Gabriel, otak? nggak pura-pura Bunda Maria nggak nelpon, nggak dihargai kayak Yesus. kau ditampilin Bunda data Maria pura-pura nggak dihargai nelpon. Nah, kita Yesus. nih nanti kabur nih. Mana Karena otak? dia Waduh, ditempeleng dibuat oleh teman-teman. setan. Wow, tahu nggak yang selamat dari tempeleng setan? Nabi Isa putra Maryam, berarti Muhammad juga pernah ditempeleng oleh setan. Waduh, jujur kali Muhammad itu dan Joseph, Allah buatan mana Muhammad itu otak? begitu keji sama Mana ya. di situ kata otak, Joseph? Hadis Joseph. loh, kenapa mengernyitkan Mana di otak, dahi? Joseph? Ini Aduh, hadis loh, parah ini. hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, ini Nih, dari online, ini terverifikasi. memang mereka nipu, guys. Oke, kemudian berikutnya kamu mempermasalahkan sekali lagi. Saya mau bertanya sama kamu. Kamu itu baca data itu jangan cherry picking. Nah, Kamu nih ini detik-detik saya bilang anjing kecil ya. Saya nggak Mana ada sebut otak? chihuahua, Mana ini otak? fitnah. Ayo, panik. Iya. Ini full ya teman-teman, Iya, nggak saya nggak panik. potong-potong ya. Saya nggak ada sebut chihuahua, tapi orang ini bilang Chihuahua katanya itu- saya. Chihuahua Joseph itu waktu anjing itu kecil nyebut atau anjing chihuahua. besar? Nah, kita dengar dari sini ya. Chihuahua Saya menjelaskan itu tentang termasuk kunarium. anjing besar atau anjing kecil? atau anjing rumahan, ada nggak saya sebut chihuahua? Iya, Kalau anjing emang perempuan kecil ini itu otaknya separuh termasuk- tukang fitnah, otak indra waduh. keenam. Waduh, hebat. menggunakan kata Yesus rasis pakai kata anjing itu. Jadi Kristen kalau nggak dusta tuh nggak bisa, teman-teman. Saya tanya di mana otak? Aku tanya di mana otak, Joseph? Joseph, bisa nggak? Rasa belas kasih. Woi, Sedangkan Joseph, kalau kita peka. merujuk kepada kebiasaan Tuhan orang lu Yahudi, udah 3 orang loh, masa Yahudi Tuhan lu merujuk kepada budak? bangsa Goyim atau Joseph, yang tidak Yahudi Joseph. atau non Yahudi itu Ah, digunakan. memang ditutup, teman-teman ya. Inilah kebiadaban Kristen. Enggak zaman dulu Katolik membunuhi banyak orang, zaman sekarang pengikutnya aja menipu. Dia mengatakan perempuan otak separuh karena dia nggak bisa bedakan mana otak mana akal. Sejak kapan otak sama dengan akal, Joseph? Dan yang mengatakan chihuahua itu aku, karena kau bilang kau adalah anjing kecil. Jadi Kristen itu anjing kecil menurut Joseph. Chihuahua itu termasuk anjing kecil, bukan fitnah. Kau yang bilang anjing kecil. Makanya aku mau nyanyikan lagu ini. Aku punya anjing kecil, diberi nama Joseph. Karena Yesus mengatakan anjing kecillah Kristen. Kenapa? Karena anjing kecil adalah orang-orang yang diberkati di luar Yahudi. Sementara Joseph mengakui bahwa di luar Yahudi itu anjing kecil. Coba penipu, mana kata otak? Coba Dengerin. penipu, mana otak? Mana otak? Bentar, detik-detik Mana Anda kabur. otak? Mana malah otak bilang penipu? lupa dia, iyalah Mana kan akalnya otak? separuh. Mungkin Mana udah otak penuh Kristen ingatannya, penipu? ini nggak penting jadi dibuang. Kau bilang Saya tadi ingetin. otak Jangan panik, bukan jangan panik. akal, penipu. Nggak jelas. Mana? Ini nih Kristen penipu nih, teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, akal itu kemampuan, teman-teman ya, akal. Nih kita lihat nih, Nih lihat nih. Akal, apa itu akal, teman-teman? Akal itu bukan otak. Kristen karena nggak bisa bedain Tuhan dan manusia, bahkan akal dan otak pun nggak bisa bedain. Nih, akal itu kemampuan berpikir. Otak adalah alat yang ada di tubuh kita yang memiliki kemampuan berpikir. Kristen nggak paham itu. Kenapa? Mereka diajarkan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa yang berfirman adalah firman. Gara-gara ayat itu mungkin nih kau tengok nih. Nah, ini Kristen nih. Akal itu adalah daya berpikir. Sementara otak, nih kita lihat nih otak apa? Nih otak nih ya, otak. Nih Kristen ini memang nggak paham KBBI, makanya jadi Kristen. Gobloknya menahun. Nih ini Kristen ini coba belajar KBBI. Masa kalian nggak paham sih beda otak sama akal?
Makanya kau jangan banyak nipu Joseph. Kebanyakan makan anjing dan babi sih. Nyembah manusia terkutuk, makanya jadinya kayak gini. Gimana Joseph? Mana otak? Mana otak? Dah ya. Mana kata otak? Saya tuh orangnya Mana kata full otak of nih? dalil. Masya Allah, Mana kata tabarakallah. Saya otak? ini bisa jadi Nih, penerus Nabi nih, buta huruf, tapi saya nggak mau ya. Karena saya orang mau mengikuti Tuhan Yesus Joseph, yang mengajarkan oh enggak ya. kekudusan, Dia bukan teman-teman ya. Ya udah ada diam kau ya. Kalau kau tutup, aku tutup juga. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Otak dan akal tuh beda Joseph. Penipu, kau bilang kami separuh otak. Nih, ini akal. Akal itu daya berpikir. Otak itu beda dengan akal. Mana data? Nih. Ini akal. Otak itu beda nih, otak nih. Ya, ini otak nih. Arti kata otak. Arti kata otak adalah benda putih yang lunak terdapat di rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf kita. Ya, benda putih yang lunak terdapat di rongga tengkorak yang menjadi saraf. Nih, akal adalah kemampuan yang dimunculkan dari otak tersebut. Mata dan penglihatan beda. Paham nggak? Inilah Kristen ini kenapa tersesat. Kristen gara-gara mengikuti Yohanes 1 ayat 1 di mana dituliskan di situ pada mulanya firman, dan firman itu ternyata yang berfirman. Dia tidak bisa membedakan otak dan juga akal. Ini loh. Ini nih. Ini kenapa dia dia kabur. Penipu. Kau bilang kami otak separuh, penipu. Seluruh mata memandang penipuan kau. Nih, akal artinya adalah daya berpikir. Nih, otak artinya adalah benda putih. Benda putih yang lunak terdapat di rongga tengkorak penipu, Kristen penipu, nggak sekolah. Oh nih, akal itu daya berpikir. Oh nih, akal itu daya berpikir. Otak adalah benda putih yang ada di kepalamu, yang nggak berfungsi itu. Ya, dengar ya baik-baik Joseph ya. Inilah Kristen nih. Gara-gara kalian tidak bisa membedakan mana yang berfirman, mana yang firman, kalian nggak mampu bedakan mana otak, mana akal. Akal dan otak itu siapa bilang sama? Pantas kalian itu menjadi penyembah berhala, penyembah pagan, karena nggak bisa bedain arti kata otak dan juga akal. Di dalam hadis itu, kemampuan berpikir perempuan memang dibawa laki-laki, dan itu divalidasi oleh saintifik. Memang betul itu. Kenapa? Perempuan ini lebih sering terikat emosional atau perasaan. Makanya mama Tuhan kau itu nggak dibawa sama anaknya ke surga. Kau bilang kok Maria lebih mulia daripada aku. Menurut Islam Sayyidah Maryam lebih mulia daripada aku. Tapi dalam kitab kau Sayyidah Maryam itu nggak mulia, Maria tuh nggak mulia kok. Buktinya Tuhan kau nggak mau ngajak dia ke surga. Inilah kelakuannya Kristen Katolik nih, ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.